Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai teks puisi. Untuk materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu KD 3.7 mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian teks puisi dan menentukan unsur-unsur pembangun teks puisi. Pernahkah kalian melihat dan membaca teks ini? Coba dengarkan pembacaan teks berikut. Bersandar pada tari warna pelangi, kau depanku bertudung sutra senja. Di hitam matamu kembang mawar dan melati, harum rambutmu mengalun bergeluk senda. Nah, bagaimana pembacaan teks itu? Apakah sudah pernah mendengar? Ya, benar, itu adalah teks puisi. Pengertian teks puisi sendiri adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Sebuah teks puisi mempunyai beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, menggunakan bahasa yang padat dan indah. Yang kedua, memperhatikan diksi. Tiga, mempunyai daya imajinatif dan figuratif. Keempat, mempunyai rima. Lima, mempunyai irama. Dan yang keenam, memperhatikan bentuk atau tipografi. Unsur-unsur pembangun puisi dibagi menjadi dua. Yang pertama, unsur fisik puisi, dan yang kedua, unsur batin puisi. Unsur fisik puisi. Unsur fisik puisi ini dibagi menjadi empat. Yang pertama, majas dan irama, kedua diksi, ketiga pengimajinasian, dan yang keempat tipografi. 1. Majas dan irama. Majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembaca, sedangkan irama adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang majas. Majas ini banyak sekali jenisnya ya anak-anak, cuma yang sering muncul pada teks puisi ada dua, yaitu satu, majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang membandingkan benda-benda tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Contoh, mentari tersenyum menyapaku di pagi hari. Nah, kita lihat kata tersenyum. Tersenyum ini adalah sifat manusia, tetapi siapa yang memilikinya? Mentari. Mentari ini adalah benda tak bernyawa. Hal inilah yang dikatakan dengan seolah-olah bersifat seperti manusia. Majas pararealisme adalah majas perulangan yang tersusun dalam baris yang berbeda. Contoh, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Nah, jadi intinya majas ini diulang-ulang. Jadi perulangannya ini bisa kita lihat dari perbaitnya. Tak ada yang lebih dengan dari hujan bulan Juni. Unsur fisik berikutnya yaitu diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat untuk menggambarkan sesuatu. Contohnya, gadis peminta-minta. Tetapi arti dari gadis peminta-minta itu adalah pengemis, bukan seorang gadis yang meminta-minta. Unsur fisik berikutnya yaitu pengimajinasian dalam puisi. Imaji biasa disebut sebagai citraan. Imaji atau citraan menyajikan akan situasi dalam puisi yang seolah-olah dapat dirasakan, diraba, dialami, didengar maupun dilihat oleh pembaca. Contohnya yaitu satu, imaji penglihatan. Anggun nan rupawan dirimu yang berbalut gaun pengantin itu. Nah, di sini pembaca seolah-olah bisa melihat keanggunan dari yang disampaikan oleh penyair. Lalu yang kedua ada imaji pendengaran. Halus suaramu menggetarkan sukmaku. Berikutnya tipografi. Tipografi merupakan bentuk format suatu puisi, seperti pengaturan baris, tepi kanan kiri hingga halaman yang tidak dipenuhi kata-kata. Contoh tipografi ini dapat kita lihat di contoh puisi Kehilangan karya Aan Mansur berikut. Oke, kita lanjut ke unsur puisi yang kedua, yaitu unsur batin puisi. Unsur batin puisi ini adalah unsur yang tersembunyi di balik unsur-unsur fisik yang sifatnya tersirat. Unsur batin puisi ada 4, yaitu 1. Tema,
2. Amanat, 3. Perasaan penyair, dan keempat nada. 1. Tema. Tema merupakan gagasan pokok atau pokok persoalan yang dikemukakan oleh penyair. Ada beberapa tema yang biasanya digunakan dalam puisi, misalnya tema ketuhanan, tema kemanusiaan, tema cinta, tema patriotisme, dan tema keadilan sosial. 2. Amanat. Amanat ialah maksud yang hendak disampaikan atau himbauan yang terdapat dalam puisi. Puisi selalu mengandung amanat atau pesan. Meskipun penyair tidak secara khusus mencantumkan amanat dalam puisinya, amanat tersirat di balik kata dan tema yang diungkapkan oleh penyair. 3. Perasaan penyair. Perasaan atau feeling merupakan ekspresi penyair dalam puisi. Perasaan penyair dalam puisinya dapat diketahui melalui ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam puisi. Puisi itu ditulis atas dasar pengungkapan perasaan atau ekspresi dari seorang penyair itu sendiri. Apapun itu, baik perasaan senang, sedih, kecewa, marah, dan lainnya. 4. Nada. Nada yang ditampilkan penyair akan menciptakan suasana sebagaimana yang diharapkan oleh penyair. Misalnya, jika suatu puisi membahas perihal pertikaian, maka suasana yang akan kita rasakan adalah suasana amarah. Nah, sampai di sini dulu penjelasan tentang materi unsur-unsur pembangun teks puisi. Untuk pendalaman materi akan kita lanjutkan pada kegiatan sinkronus di Google Meet nanti anak-anak. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.